Udah. Bapak kan bisa kontak HPB-nya. Coba ini sudah.
Assalamualaikum. Pak Rubai, udah siap teman-teman? Siapa? Dari Bekasi Barat, siapa yang hadir? Pak Jeffrey nih Pak. Pak ininya sedang sakit Pak, istrinya Pak. Bukan ada wakilnya nggak? Ya Pak Jeffrey. Kan Saya kasus Pak. ini. Mohon Bapak Ibu bisa on cam ya, boleh ya. Oh, buat teman-teman pajak nih, selamat hari pajaknya. Ya, Hah? hari ini dari Bu Dewi. Mudah-mudahan sukses dan ini praktek sama lancar insya Allah. Ya, ya bagus ya. Bagus semua ya. Oke, Pak Jeffrey, Pak Frans, Sedis, siapa lagi nih? Bu Ambar sudah ada Bu Ambar? Pak Pur beralangan Pak. Pak Pur beralangan. Oke. Ya. Yang sakit keluarga siapa Pak Pur? Pak Jeffrey tadi ada. Istrinya Bukan Pak yang Pur, ada Pak. kata Bu Dewi ada keluarga yang sakit siapa? Pak Pur Istrinya apa Pak siapa? Pur, Pak. Saya Pak Oh, Pak. dari program Pak Pur Oke, dengan siap. Pak Jeffrey Pak. Siap, Pak Jeffrey. Bekasi Barat sudah. Pak Kus, Pondok Gede nggih? Pak Kus ya? Siap Pondok D sama Pak Nggih, Edi Pak. terima kasih. Kasih Mas Tiga. Siap, nggih. Pak Dedi Utara nggih? Siap. Yang dari Pemda ada Pak Wahyudin ada? Ada. Mas Rehan ada. Ada Pak, Ibunya ada, Mas Rehan? gambar ada, Bu Ambar ada? ada. Oh, ikut paripurna. Oke. Ya udah yuk kita mulai aja ya. Ini untuk Ya pengantar Pak, rekon aja. Insya Allah masih ada waktu beberapa hari ke depan ya. Baik, kita mulai saja nih, Pak Rubai. Monggo dimulai Pak Rubai. Ini penggantinya Pak Anang ya Pak Dedi, Pak Gus. Penggantinya Pak Anang. Pak Anangnya si minta jalan-jalan ke Jambi dulu. SK mutasi yang kemarin. Ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Izin memperkenalkan diri. Saya Rubai Kundarto, Kepala Seksi Bank pada KPPN Bekasi. Ya, baru seminggu ini ya Pak menjabat Kasih Bank Bekasi, sebelumnya sebagai kasih verifikasi akuntansi KPPN Jakarta 4. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Pak Haris selaku Kepala KPPN Bekasi, Ibu Akbar ya dari BPKD Kota Bekasi, kemudian dari bentar, KPP, dari Bekasi, Gambar, Pak Raihan, Pak Wahyudin ya, kemudian KPP Bekasi Barat, Pak Jeffrey, Kasih PKD, dan Pak Franciscus, kemudian KPP Bekasi Utara, Pak Muhammad Dedi Rahman, Kasih PKD, dan KPP Pondok Gede, Pak Usman. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya. Acara rapat prarekon ya sebenarnya, rekonsiliasi penerimaan pajak pusat semester 1 tahun 2025 pada Pemkot Bekasi ya. Ini kami laksanakan rekon ini ya, karena memang paling lambat hari terakhir bulan Juli sudah harus bisa diselesaikan ya. Mungkin pada pagi hari ini kita akan membahas ya progresnya seperti apa yang sudah disampaikan ke kami, kemudian apakah ada kendala-kendala, kemudian dari KPP juga mungkin bisa menyampaikan nanti terkait rekon penerimaan pajak ini apakah ada kendala di sistem atau seperti apa ya. Mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan baik ya. Mungkin itu dari kami. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semua ya. Semoga acara ini, kegiatan ini berjalan dengan lancar.
Mungkin dari kami itu saja sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Rubai. Ini kesempatan kita untuk coba kita gali ya Bapak sekalian. Tapi sebelum itu kita mulai dulu. Minta dari Pak Wahyudin dengan Mas Rehan ya. Posisi persiapan untuk berita acara seperti apa. Kemudian data yang sudah berhasil terekon dengan KPPN. Tapi kalau ini kondisinya agak beda mungkin ya Pak Wahyudin, Pak Dedi ya. Karena kalau yang sekarang ini dengan pemberlakuan Kortek dengan akun deposit gitu ya. Kemarin saya konfirmasi juga ke kantor pusat. eh, Mungkin masih belum seluruh akun deposit itu terurai apa namanya jadi akun definitif ya, dengan SPT ya. Jadi monggo kita bahas bagaimana nanti karena konsekuensinya adalah kalau nanti pajak-pajak yang sudah dipungut dan store oleh teman-teman Kota Bekasi tidak masuk berita acara di semester ini maka itu nggak akan bisa dapat bagi hasilnya. Kemarin Jumat kemarin kita sudah rapat dengan teman-teman di Cikarang ya, Cikarang Selatan, Utara, Cibitung gitu ya, dengan kabupaten ya. Angka yang saya ingat itu dari 100 untuk Cikarang Selatan saja 113 miliar itu yang sudah apa terdefinisi gitu ya menjadi akun pajaknya itu baru sekitar 25 miliar gitu. Jadi kalau itu menjadi dasar untuk pembagian DBH-nya, berarti Cikarang hanya akan dapat 25 miliar dikalikan dengan persentase DBH-nya. Nah, saya nggak tahu untuk kota, posisi dengan sampai dengan Jumat kemarin seperti apa. Monggo nih Mas Rehan dengan Pak Wahyudin sampaikan dulu progresnya seperti apa. Kemudian teman sekalian dari kota, angka yang akan menjadi dasar gitu ya, menjadi dasar buat kota mengajukan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan untuk bagi hasil gitu. Jadi ya. Jadi kalau memungkinkan ya seluruh pajak yang di store dipungut di store dan dilaporkan di KPP itu masuk gitu. Sehingga angkanya nggak terlalu banyak deviasi dengan angka catatan dari teman KPP. Nah, terkait juga nanti mohon bantuan juga dari Pak Kus, Pak Dedi dan teman-teman ya, Mas Jeffrey ya progres tentang Cortex ini seperti apa gitu ya sehingga nanti kita harapannya kita bisa saling bergandengan tangan ya untuk mengawal penerimaan negara ini. Silakan Pak Wahyudin dengan Mas Rehan dulu kalau ada Bu Ambar boleh juga Bu Ambar dulu. Monggo dari kota dulu. Nanti pas keluar mereka. Ada Bu Ambar nih. Bu Ambar, monggo Bu Ambar. Iya Pak, mohon maaf Pak, baru gabung. Silakan, Izin silakan. Pak, bentar Pak. Mohon maaf Pak, ini komputernya agak Atau kalau dari Bu Ambar belum siap, dari Bekasi Barat dulu deh, Bekasi Barat, ya, Pak Jeffrey. ya Bekasi Barat menangani berapa OPD Pak Jafri ya? Mitranya dari kota ya? Izin Pak, kebetulan saya menggantikan Pur ya, yang Pak Bur, ya. istrinya tadi ada pengalaman sedikit Pak.
Mungkin saya share ini Pak ya, bahannya Pak. Monggo, share screen. Ini pun udah kelihatan belum? Suaranya kecil, Pak Jeff. Belum, ya, Suaranya kurang besar. kelihatan kecil ya Pak. Ya, kurang besar. Belum. Mungkin kalau nggak pakai headset, misalnya lebih kenceng kali. Lihat setting Pak. Hmm. Gimana Pak? Masih kecil. Kecil sekali apa gimana Pak? Nah, udah lumayan nih. Nah, agak gedean. Baik, ini kalau gambar mohon maaf udah kelihatan belum? Belum. Belum Pak. Udah kelihatan sebenarnya. Di layar kami kelihatan, Pak Jeff. Kelihatan. Baik. Hmm. Nah, ini gambaran minus yang ada di kita Pak. Mm-mm. Ada sekitar 50 ya. 50 46 M ya depositnya ya. ya. Bentuk ini. Tapi kalau ini mohon maaf Pak, kalau data dari penerimaan kita, ini posisi deposit kalau kelihatan ini ini tergambarnya seperti ini ya Pak. Ini total 29 deposit yang ya. Tapi ini kebetulan ini saya mau tadi ditarik datanya dari faktur itu totalnya 46 eh, dengan yang sudah di PBK itu sekitar 21. Jadi kalau masih ada selisih sekitar 25. Tapi kalau dari ini dari data portal kami Pak, ini tadi ini masih bingung juga datanya yang terlihat itu 29,4 dengan rincian pasal-pasal yang sudah parkir sih sebenarnya ya, tapi ya karena belum dipdk kan jadi belum masuk, jadi masih kategori deposit. Itu kemarin juga saya diskusi dengan Pak Sur, kita bingung ini deposit ini bagaimana ya ininya ke kelangsungannya, karena kemarin di akhir pengunjung novel Juni itu Pak Dirjen meminta kita eh, 2 hari terakhir lah, ya. Dia minta kita untuk seluruhnya di BJP itu untuk berkoordinasi dengan terutama pihak Pemda yang memang saat ini banyak melakukan pembayaran melalui mini deposit cukup banyak. Nah itu kemarin karena memang waktunya 1-2 hari, rasanya tidak mungkin kita berkolaborasi dengan pihak struktur ya dari Pemda Kota Bekasi untuk melakukan PDK, walaupun data angkanya ada gitu, tapi memang tidak serta merta langsung bisa dilakukan PDK. Jadi hanya beberapa saja yang bisa dilakukan PDK. Namun mungkin kemarin ada beberapa kendala, saya tidak ingat kendalanya yang kantor mana, itu eh, sepertinya ada info melakukan beberapa PDK pemberhentian, tapi eh, tidak muncul ya, gitu. Tapi PDK-nya di depositnya tertarik dengan proses PDK-nya yang entah delay, entah memang gagal gitu. Tapi dari angka depositnya dari laporan pihak Pemda itu sepertinya tertarik gitu Pak. Nah, itu mungkin nanti karena Pak Pur sih yang tindak lanjuti juga termasuk kemarin 3 hari Senin Selasa Rabu Pak Pur mengadakan sosialisasi beberapa
kantor yang datang untuk sosialisasi kontak termasuk bagaimana penanganan deposit ini. Mungkin sekilas itu dulu datanya Pak Francis. Berarti yang sudah jelas, sudah berhasil di PBK kan berapa Pak? Ada 21 ya Pak Bapak ini. 21 M ya? Ya, Itu udah jelas ke PBK ke pasal berapa pasal itu barusan ya? pasal-pasalnya Pak. Yang outstanding belum PBK berapa? 24 itu? Harusnya ini selisihnya ya sekitar 24 ke 25. Tapi 25. kalau dari portal kami itu masuk tertulisnya 29 sih Pak. Ini 29 makanya M. antara bingung juga ini kortek yang udah mini deposit ini. Nah, selanjutnya kita belum paham juga nih Pak. Kalau dari koordinasi dengan Kanwil, dengan kantor pusat, arahnya seperti apa Pak? Untuk yang belum berhasil di PBK kan tuh Pak? Mungkin mintanya sih semuanya harus Harus di tuntas proses kan? PBK Pak. Heeh. Nah itu cuman kemarin ada mungkin kendala kendala proses PBK-nya ya Pak ya dari pihak Pemdanya. Makanya kemarin sih 3 hari itu Pak Purwanto itu melakukan sosialisasi ya dengan teman-teman Pemda mengenai konteks dan mungkin bagaimana proses PBK-nya gitu. Berarti ada 50 OPD ya yang di Bekasi Barat ya? Ya Pak, 50 ya. 50 terus apa? Total akun depositnya 46. 46, Yang sudah PBK 21. 21. Oke, berarti yang masih belum jelas 24. Kalau yang angka 17 apa tuh Pak? Angka 17 Pak. Pasal 21 ya. Oh, khusus pasal 21 Iya, aja. 21, Oke. 17, dan 9. Baik Pak Jeffrey, terima kasih banyak informasinya. Baik, 50 ya. Lanjut ke Bekasi Utara dulu deh. Yang banyak mana ya? Utara berapa Pak? Pak Kusmo. Pak Dedi. Bekasi Utara berapa OPD? Masih mute Pak Dedi. Nggak keluar suaranya. Nggak usah pakai headset malah lebih kenceng deh. Saya nggak pakai headset nih. Bisa. Belum ada suaranya Pak Dedi. Belum bisa? Kalau belum bisa kita ke Pak Kus dulu. Pak Kus mau. Dari Pondok Gede. Monggo Pak Kus. Silakan Pak Kus. Apa datanya belum bisa Pak? Oh, datanya belum ada. Iya. Oke. Kalau Pak Edi, dari mana Pak Edi nih? Edi, pengawasan? Sama dari Pondok Gede, Pak. Pondok Gede udah ada data belum Mas Edi? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Pondok Gede ada berapa OPD ya? Di NPWP yang terdaftar di Pondok Gede? Yang pasti kita mau mengampu 5 bendahara kecamatan dan termasuk kelurahan yang di bawahnya, Pak. Sama 5 paling kecamatan. rumah sakit daerah kayak rumah sakit Pondok Gede seperti itu, Pak. Nggak sebanyak yang di Bekasi Utara ataupun di Bekasi Barat. Oke, oke. Oke, sambil nunggu Pak Dedi. Oke, nanti mungkin Pak Kus sama Pak Edi mungkin kalau udah ada datanya ya. Pak Edi udah siap Pak Dedi? Halo, Halo? ada suara. Ah, silakan Pak Dedi. Bu Ambar udah bisa share bahan? Iya Pak. Bisa? Iya, iya udah bisa. Ya, Alhamdulillah oke udah deh. bisa Pak. Nah, sekarang Ya, unmute siap. aja deh kalau gitu. Pak Dedi, stop Iya. dulu ya, biar Bu Ambar dulu deh. Silakan Bu Ambar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mohon maaf Pak sebelumnya tadi ada gangguan teknis sebentar. hmm. Izin Pak untuk dari Kota Bekasi, kami kan kemarin sudah menyerahkan untuk laporan ke KPPN.
Dan ternyata kemarin juga saya sempat ketemu dengan Pak Pur dan kita berbicara sama Pak Pur ya Pak Pur. Eh, Kebenaran karena ternyata katanya formatnya ada perubahan. Yang diminta itu ada perubahan Pak. Ternyata katanya apa namanya depositnya itu ternyata tidak harus dilampirkan ya Pak Pur ya. Izin Pak Pur. Pak Purnya Izin, nggak hadir, izin Bu. wakilin. Ah, Maaf, kebetulan saya yang ikut kemarin. oh Hmm. iya. Hmm. Ya, maksudnya Nah, itu, iya Pak. Nah, maksudnya kemarin kan yang dimasukkan itu NTPN deposit. mm, Nah, bukan atas PBK-nya. Nah, kalau nomor NTPN-nya itu, nah itu yang maksudnya nomor PBK yang cut itu Bu, yang ada kemarin dijelasin waktu ketemu tapi kemarin. untuk formatnya itu katanya harus formatnya berubah gitu. Nggak berubah sih Bu. Hanya Artinya itu penambahan aja ya. ada Nah, penambahan. Artinya yang ya. udah di PBK berapa gitu. Nah, Itu dari kita depositnya. kan kami sudah melampirkan ke sana ya Pak. Jadi kalau dari kita sih sebenarnya untuk penambahan itu agak repot ya Pak ya sebenarnya karena dari kita kan harus menunggu OPD menginput. Betul Bu. Nah, Ya. sedangkan untuk OPD-nya dari OPD-nya sendiri itu banyak OPD yang belum sepenuhnya memahami untuk aplikasi Kortek ini Pak. Nah, jadi kalau bisa sih kita kalau untuk perubahan nih Pak, penambahan lagi ya untuk saat ini kita dari kota sih belum bisa ya Pak karena harus menunggu OPD dan ini juga agak kendala juga Pak di kitanya karena kita juga keterbatasan juga dari staf saya Pak. Nah, harus kalau menunggu OPD itu kan kita harus apa namanya ya menunggu untuk OPD menginput tuh kita harus ekstra kerja keras Pak karena kita setiap hari juga sebenarnya harus apa namanya war-war ya dengan OPD. Nah, sedangkan dari OPD-nya juga banyak yang belum paham. Jadi kalau kita sih minta solusi untuk penambahan itu gimana kalau untuk next selanjutnya kalau untuk saat ini yang ada aja dulu gitu loh Pak gimana Pak? Format yang ada aja yang sudah kita selesaikan dulu kita setorkan. Nah, karena kalau untuk penambahan kita kan harus menunggu OPD. Nah, dari kita kayaknya agak belum sanggup deh Pak kalau untuk harus menambahkan penambahan-penambahan yang kemarin format yang disampaikan juga. Karena kita sudah menyetorkan sampai dengan bulan Mei ke KPPN. Nah, Mbak Bu, sebenarnya kalau dengan yang sudah Sampaikan. dilaporkan selama ini, Mm-mm. itu angka deposit. Jadi nanti Ya, angka angka depositnya sudah bergabung. paling yang nanti yang jadi berbeda angkanya nanti jenis pajaknya Bu, paling nanti di situ sih Bu. Berarti kita harus kerja 2 kali dong kalau seperti itu Pak. Gimana? Harus bongkar lagi format yang Sebenarnya udah ada. sebenarnya bukan ganti format Bu, atas Iya, per jenis penambahan kan? pajaknya. Per Penambahan. jenis pajaknya. Iya. Iya, kita harus bongkar lagi nggak kalau kayak gitu Pak? Karena kan udah terlanjur berjalan ya kalau yang seperti ini. Bu Ambar, bentar saya potong dulu yang Pak Frans ya. Iya Pak, siap. Ambar, itu kan deposit, itu kan masih gelondongan ya. Mm-mm. Gelondongan kan. Iya, Lalu masih gelondongan kemudian Pak. nanti akan terurai menjadi jenis pajaknya ketika SPT kan. Gitu kan ya, Pak Frans ya? Betul Pak. Betul Nanti kan? ya, iya Nah, betul. nah, kemarin kami yang rapat dengan teman-teman di Cikarang, itu mereka sedang benchmark dengan KPPN Kerawang, KPP Kerawang maaf. Itu memang angka sepenuhnya Mm-mm. nanti saya serahkan dari Pemda dengan KPP gitu ya, mana yang diakui gitu ya. Karena intinya gini, karena nanti kalau misalnya sudah dipungut, disetor gitu ya. Saya paham kemarin juga dari diskusi dengan teman-teman yang di kabupaten, teman-teman ini kan bendahara kan nggak tertib ini menyampaikan SPT. Sebenarnya intinya kan itu kan ya Pak Frans ya. Karena SPT-nya nggak tertib, sehingga deposit yang selama ini sudah dimasukkan uangnya itu nggak terurai, nggak ter-PBK bahasanya gitu ya, nggak bisa di-PBK kan gitu loh. Iya. Nah, sementara nanti Bu Ambar, ketika teman-teman di Kementerian Keuangan, di Mm-mm. Direktorat Penerimaan Keuangan, itu akan mengembalikan dalam bentuk dana bagi hasil, itu harus jelas. Pasal 21-nya berapa, pasal 22 berapa, 25 berapa, pribadi gitu ya. Betul, Mm-mm. Pak. Kemudian yang PPN berapa gitu loh Bu. Nah, kalau nggak jelas, maka ya
ya agak sulit nanti untuk apa namanya. Nah, yang sangat krusial adalah kalau jangan sampai nanti ada yang sudah dipungut di setor gitu ya, tetapi sudah lewat waktu itu nggak akan bisa dimintakan lagi Bu di semester depan. Karena udah turun berita acara kan, dan berita acaranya udah dikunci tanggal 31 paling lambat. Itu pun nanti Pemda harus ngupload kan ya, ngirimkan ke apa Simda atau apa tuh aplikasi DJPK itu ke sana gitu loh. Nah, pertanyaan saya sekarang Bu Bu Ambar, nah, catatan Ibu dan Izin teman-teman. Pak, mungkin Pak Wahyudin mau menjelaskan sedikit juga Pak. Mm-mm. Bukan, Ya, Ibu mangga bisa Pak tanya Wahyudin. nggak dari kota sekarang posisinya seperti apa? Kan kalau format berita acara itu kan udah baku tuh di PMK-nya tuh per pasal sekian Mm. bulan ini kan gitu ya per bulan kan ya per bulan Iya kan. Pak. Nah gitu kan. Nah itu sampai dengan eh, sekarang menurut catatan dari Pemkot sendiri berapa sih? Ada nggak udah Sebentar. dibuat draftnya gitu? Iya, sebentar ada sih draftnya. Mungkin saya lagi cuti ini sebenarnya Pak. Mm-mm. Saya lagi cuti. Mungkin Wahyudin bisa Pak menjelaskan. Wajidin, monggo Pak Ah, Wajidin. ya karena saya lagi cuti di rumah ini lagi. Ya silakan Pak Wajidin. Atau Mas Rehan bisa juga tuh. Mohon izin Pak, untuk pekot kita akan masuk menggunakan masuk. Bisa di-share nggak Mas Share bahannya? aja Pak Wahyudin. Nggak kelihatan. Di share aja di. Share screen, share screen. Izin Pak, izin Pak. Ini untuk siapa? Halo Pak, halo suara Pak ini. Hah? Ini suara ini. Izin Pak, untuk Pak minta pengajuan presiden Pak. Di saya nggak kedengaran Pak Wajidin. Teman-teman kedengaran nggak yang lainnya? Belum, Pak. Mungkin nggak usah pakai headset deh. Kalau nggak pakai headset mungkin lebih kenceng kali. Nah, coba. Di situnya dicabut, dicabut pakai yang audio yang ada dari PC-nya aja. Headsetnya cabut. Di modenya, mode suaranya jangan di headset. Bisa. Belum ada suaranya juga. Suaranya. Belum keluar suara Pak Wajidin.
Nggak bisa ya? Bentar Pak, pindah komputer dulu. Nah, Rehan dengar ya suara Rehan, kenceng suaranya. Pak izin Pak, Nah, silakan. ya penjelasan untuk di kami kan mengambil dari sistem SIPD Pak untuk data. Dari SIPD ya. SIPD semua masih akun deposit, Hmm. namun itu udah dicantumin untuk peruntukan pajaknya. PPh-nya udah diperuntukkan, namun si bendahara belum melaporkan di Kortek. Jadi kalau untuk di KPP belum kelihatan gitu Pak berapanya masih gelondongan deposit. Belum lapor SPT berarti itu. Belum Itu lapor masalahnya PBK. itu. Nah, Iya, untuk SPT dasar PPK. iya, untuk si dinas itu kan masih kesulitan untuk melaporkan, bahkan belum pada tahu gitu Pak. Model kemarin kan alhamdulillah Barat udah mulai buka kelas tuh, sampai saya ke sana juga untuk melihat proses. Alhamdulillah udah sedikit, namun untuk utara masih ngeblank sama sekali, belum bisa. Mohon difasilitasi. Dan kalau kita ngikutin yang PBK, mungkin masih butuh waktu Pak untuk rekonnya. Tapi dari SIPD kelihatan ya mana sorry, Kelihatan. akun deposit itu untuk apa ya? Ada? Untuk belanja APBD kelihatan Pak. Oke. Tinggal pemindah bukuannya yang butuh waktu. Iya. Siap. Karena ada ketentuan baru loh ya, Pak Wahidin. Kemarin kita ada informasi dari Mas Indra dari dari Cikarang Selatan tuh. Betul Pak Dedi, konfirmasi aja. Nanti kalau telat SPT kena denda loh ini. Iya, Nah, mohon ini izin juga iya, penekanannya. maksud saya nanti dari teman-teman di KPP Bekasi Utara dengan Pondok Gede ya di asistensi gitu loh, teman-teman di OPD-nya gitu. Izin kalau boleh juga, mungkin kita ke KPP dan KPP membantu kita juga untuk asistensi, kan kita melihat angka di KPP dan di angka di kita gitu Pak. Mohon izin. Oke, siap. Oke, saya serahkan ke Pak Dedi dulu deh. Pak Dedi dari Utara nih. Utara ini Pak Kepala Kantornya baru kok ini. Ayo, ganti Bu Ririn. Selamat siang semuanya Pak. Yang Pak Dengar Dedi. nggak Pak? Dengar, udah jelas, udah jelas. Oke. Untuk di utara itu mungkin detailnya masih belum bisa dilihat, tapi totalnya saya hitung ada 35 miliar Pak setoran itu. Tapi tidak ada yang beruntuknya jenis pajak pasal 21. Yang pasal 21 itu baru ada 36 juta Pak. Artinya dari seluruhan setoran itu masih bentuk deposit. Beberapa yang besar sudah hadir ke KPP, tapi sampai sekarang belum bisa lapor. Padahal sudah kita ajarkan. Nah, rencana hari Rabu dan Kamis per harinya kita undang 10 wajib pajak untuk melakukan hal yang sama dengan KPP Bekasi Barat, Pak. Rabu dan Kamis ini berarti tanggal 16-17. Padahal untuk rekon ini terakhir tanggal berapa ya Pak? Rencananya. Di PMK-nya akhir bulan Juli, Pak. Oh, siap. Mudah-mudahan bisa terkejar paling enggak yang besar-besar, Pak. Karena kalau berdasarkan data yang dari teman-teman Pemkot tadi kan memang setorannya ada dari SIPD, tapi kan namanya rekon itu kan eh, antara pihak Pemkot dengan kita harusnya pada paling tidak sinkron. Kita juga pinginnya semua bisa lapor sesuai seperti paling tidak seperti tahun lalu lah. Tapi kenyataannya sampai sekarang
teman-teman dari terutama Dinas Pendidikan itu kan ada setoran 14M, Pak. Itu Hmm. juga belum terurai. Mana PPN, mana PPH, pasal 21, mana PPH 4 ayat 2, dan seterusnya. Jadi rencana hari Rabu dan Kamis ini, Pak, kita ngundang yang ada di kami ada 12 satker 12 dan OPD ya? ya 12 OPD. Pak, Pak Dedi, saya nanti Ya, boleh nggak di-share ya 12 OPD itu mana aja gitu. Mungkin dari Bu Ambar lah ya, kirim ke saya ya, ke lewat ya, Pak Rubai ya. ya. Kayak kemarin kan di kabupaten itu ada 50 berapa Pak Rubai kemarin kabupaten? Mbak Rubainya malah nggak kelihatan. Berapa Mbak Cili kemarin kabupaten? 53 Pak. Hah? 53 kabupaten. Eh, enggak di kabupaten OPD. ada berapa OPD? OPD. 15 53 OPD ya. 40 sekian itu ada di Cikarang Selatan, terus 8 ada di Utara, 8 lagi ada di Cibitung, ditambah RSUD Totalnya 53, Pak. 53. 53 semua ya. Nah, kalau untuk kota berapa Mas Rehan sama Pak Wahyudin? Untuk Kota OPD-nya gitu, Pak. OPD ya. Kan ini per OPD kan? Iya. Iya, Pak. Ada berapa? 44 OPD, Pak. 44. Dan Yang ada Iya, di 44 Bekasi Barat OPD. berapa? Bekasi Barat ada 17 ya, nggak salah. Sebentar, Pak. Barat itu ada 51. 51. Oh, OPD. Oh, Kecamatan kan? OPD yang besarnya 23. Itu ditambah kecamatan sama kelurahan sama Itu puskes. ditambah sama Sebentar, iya, sebentar. 53 Saya sama catat dulu, Bu. kelurahan. Saya catat dulu, Bu. Bu Ambar, untuk yang barat berapa? OPD itu ada 23, Pak. 23 OPD. Yang barat ada 23 lah. Terus kecamatannya? Kecamatan. Ada 12. Bentar. Barat kecamatannya ada 3, Pak. 3. Berarti yang bendahara OPD dan kecamatan berapa? 26 di Bekasi Barat. Kan yang lapor di Bendahara 26, 29. OPD, Pak. Enggak, bendahara Hmm? OPD dan apa namanya itu ya, SKPD, OPD atau kecamatan apa gitu yang punya DPA itu. Biasanya DPA kan ya? DPA, Pak. Itu ada berapakah yang harus lapor pajaknya di Bekasi Barat? Berapa, Jeff? Pak Jeff punya datanya nih. Nah, ini. Bapak di sana. Dikunci di situ aja. Jadi nanti mana-mana OPD kecamatan yang sudah rajin, udah kita skip. Yang belum patuh itu yang fokus kan gitu toh. Biar nanti PBK-nya lancar. Izin Pak, yang tadi kami tampilkan itu 50. Yang mungkin yang besarnya 23 berarti tadi Pak. 23 itu OPD ya, yang dinas besar, ya. Ya. Dinas Badan. Selebihnya kelurahan sama kecamatan. Kelurahan kecamatan itu punya DPA sendiri ya? Iya, sekarang KPK sendiri dia, Pak. Kelurahan? Iya, kelurahan sendiri sekarang. Oh. Ada 56 kelurahan di kota. Yang masuk Bekasi Barat berapa tadi? OPD-nya 23. Tambah kecamatannya berapa? Kecamatannya 3. 3. Kelurahannya? Kelurahannya 13, Pak. 13. 36. 39. Masih ada puskes, Pak. Nah, puskes berapa? 11 kan. 11. Berarti 50. Betul Pak Jeffrey ya, 50. Satu lagi OPD, Pak, jadi 24.
Kes Bangpol di bawah Oh, letaknya di OPD-nya 24. 24. 51 dong berarti ya. Ya, 51 Oke, Pak. kuncinya 51 ya. Nah, 51 itu kan nanti kelihatan tuh Pak Jeffrey dan teman-teman di barat. Mana yang belum PPK, gitu kan? Mana yang akun depositnya masih utuh, gitu kan? Nah, ini yang fokus untuk di asistensi, gitu loh. Asistensi, gitu. Nah, kalau ini ada datang bapak-bapak kakapnya, saya ngomong langsung nih. Karena ibu kakapnya lagi di Bogor ya. Di, ya, rapat Sama di dengan Bogor, Pak. kayak kemarin di utara, apa di Cikarang, sepakat kan hadir semua tuh. Ada Pak Yuwono, ada Pak Rima, gitu ya. Semua hadir. Jadi memang harus harus sinergi nih Pemda dengan KPP-nya gitu. Dan mereka siap untuk apa dikumpulin di Pemda gitu ya. Kemudian teman KPP datang ke sana gitu kan. Atau masing-masing tadi ya yang wajib bendahara-bendahara dari OPD, kecamatan, kelurahan tadi. Kalau di kabupaten ada lebih lagi desa-desanya ada hampir 179 desa, banyak banget gitu. Nah, itu diasistensi oleh teman-teman KPP untuk SPT gitu loh. Karena dasar PPK sebenarnya SPT kan. Jelaskan itu laporkannya. Oke, untuk Bekasi Utara Pak Dedi, ada berapa nih yang bendahara pengeluarannya ada di terdaftar di Bekasi Utara dari kota? Enggak Mas Rehan atau Pak apa tadi? Pak Wahyudin ada datanya. Utara ada berapa? Tadi 51 Bekasi Barat. Di utara ada berapa? 12 tahu saya Pak ini. 12. Ya, 12 itu rinciannya OPD-nya ada berapa? Kecamatan berapa? Kelurahan berapa? benar nih Pak. OPD kedua, tiga, empat, lima, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oh, maaf Pak, yang OPD itu ada 11, kecamatan ada 4, berarti 15 Pak. Maaf. Kelurahan ada nggak? Kelurahan. Kelurahan enggak Pak? Kalau di kami kan kelurahan NPWP-nya sudah dicabut Pak. Oh, dicabut. Iya Pak. Nah, itu Bu Ambar, kelurahan dicabut. Berarti mereka nggak wajib SPT dong? Enggak Pak, enggak bisa. Karena NPWP-nya terpusat di kecamatan. Nah, tadi yang barat, kelurahan ada Bisa. NPWP berarti. tiga Kurang belas lebih. 13 Pak. Karena ini kan kuncinya di bendahara bendahara OPD nih, bendahara apa bendaharanya lah ya, yang lapor Ya. kan? Gitu loh. Karena PWP NPWP bendahara nih. Kalau Oke. kelurahan itu juga lapornya melalui NPWP kecamatan Pak. Kecamatan yang melaporkan, Iya. bendahara kecamatan. Iya. Ya nanti coba duduk bareng nih, guys. Saya bingung saya. Ya. Di barat dianggap punya sendiri, di utara enggak gitu. Nah nih Bu Ambar, gimana nih Bu Ambar? Setahu saya kan kalau untuk kelurahan sekarang udah berdiri sendiri ya Pak. DPA-nya juga sudah sendiri mulai tahun ini. Nah, berarti harus ada bendaharanya sendiri tuh. Iya, udah ada bendaharanya juga. Untuk kelurahan itu ada bendahara pengeluarannya sendiri juga kok Pak. Untuk kelurahan. Ntar saya cek lagi ya Pak. Udah ada SK-nya juga untuk bendahara pengeluaran. Setiap kelurahan itu udah ada kok. Dia yang mungut, dia yang setor loh, pajak lapor loh. Iya, setiap seluruh kelurahan. Oke. Lanjut dulu ya sebentar. Saya kok jadi agak ini nih, bingung nih. Untuk yang Pondok Gede deh, udah ada datanya belum Pak Gus? Izin Mbak, untuk Ini. data jumlah bendaharawan setempat puluhan Mbak kita. 5 Pak, UPTD, 15 puskesmas, eh, sama hasilnya kecamatan dan kelurahan. kecamatan kelurahannya ada berapa? OPD-nya berapa? 5. Kecamatan 5, Enggak, OPD-nya 5. UPTD 5. 5. Terus tadi puskesmasnya 15. Ya, Kecamatan kelurahan ada berapa? kecamatan 5, kelurahan 23. 23.
Keluaran 25, Pak. 25. Nanti tolong dicek cek sama Pak Iya, Pak. Mayudin sama Rehan ya. Ini ini kalau nggak duduk di sini repotin nanti nih. Karena lempar-lemparan nanti. Kalau dari kata Bekasi Barat itu kelurahan, itu ke Puncak Utara, enggak atau kecamatan lapor. Nanti stuck Nah, depositnya nggak keluar-keluar nanti kan PPK-nya. 18. Nah, saya tanya satu lagi. Pak Kus, sorry, deposit yang ada di Pondok Gede ada berapa Pak Kus? Masih mute Pak Kus? Masih mute Pak Kus, nggak ada suaranya. Kepencet Oh, kayaknya. izin, Pak. Iya, Untuk Pondok Gede termasuk yang paling kecil, Pak. Jumlah berapa? total deposit terakhir itu sekitar 5 M, Pak. Tapi 5M. rencana ini yang belum eh, sedang ditarik, masih ditata, Pak. Oke, 5M. Terus yang sudah ter PBK belum kelihatan berapa ya? Ya, belum, Pak. Oke. Dari Pak Dedi, Ya, depositnya berapa Dedi? Aku deposit. deposit keseluruhan tadi kami sampaikan 35M, Pak. Ya 5M. Yang sudah Ya. PBK, Kalau untuk kelurahan ada 18, tapi setorannya belum ada, Pak. Kami lihat setorannya tahun belum. 2025 belum ada setoran sama sekali. Pantesan kok nggak terlacak. Dia nggak ada nyetor deposit seperti ya? Nggak ada, Pak. Oh itu. Kalau nggak deposit nggak bisa lapor SPT dong. Ya, Atau kayak tadi, betul kayak yang di Bekasi Barat, depositnya dari kecamatannya. maaf, Pak. Suaranya kecil. Atau depositnya dari kecamatannya enggak? Iya, kecamatannya ada. Ada depositnya ada, Pak. Tapi juga masih, menurut saya masih kecil, Pak. Karena Hmm. eh, kami ada 4 kecamatan. Hmm. 4 kecamatan itu masing-masing sekitar 500 sampai 600 juta, Pak. Itu udah semua pajak ya, termasuk PPN ya, Iya, PPK ya. Kecil banget. iya. Oke. Oke, udah kelihatan nih. Nah, ini nanti Bu Ambar dan Bapak Ibu Kepala Seksi Pengawasan ya. Nanti ini apa rencananya seperti apa nih? Ini kan masih banyak belum PPK, ya Ya, kan? Apakah berdasarkan akun deposit aja? Tapi kalau lihat di SIKD kan udah kelihatan tuh sebetulnya ya betul. deposit itu untuk apa gitu kan? Ya. Cuma saya agak ragu juga yang tadi kelurahan itu apa memang benar dia nggak setor gitu kan? Masa nggak ada kalau punya DPA pasti lah ada pungut pajak kan ya Pak Iya, Pak Dedi ada, ya nggak mungkin ya. ada Pak harusnya. Nah kalau dia Harusnya ada pungut Pak. pajak nyetor kan harusnya dia pakai akun deposit atau akunnya Betul. langsung akun yang definitif pasal 21 gitu. Ada nggak setoran langsung? Enggak ada Pak. Kalau yang 21 nggak bisa sendiri sekarang, Bisa ya. harus melalui SPT. Ya. Oke. Ayo kita kembalikan ke Bu Ambar nih, Bu Komandannya dari Pemda. Gimana rencananya nih ke depannya nih? Saya ikut aja deh. Atau kalau boleh usul Pak, Iya, Pak dari Dedi. data yang dari SIPBD itu, Hmm. kalau boleh di-share ke kami, sehingga kami juga akan ngecek untuk cadangan Pak. Tapi kami Hmm. juga akan ngejar supaya semua OPD, terutama yang besar-besar seperti di kami ada Dinas Pendidikan, itu minggu ini kalau bisa sudah bisa paling nggak SPT yang besar-besar yang nilainya besar-besar itu depositnya sudah bisa terurai pasal 21-nya berapa. Kenapa? Karena nanti bagi hasilnya teman-teman Pemkot pasti akan kecil karena yang terbesar di kami antara lain Dinas Pendidikan itu 14M. Kalau bisa terurai 10 aja udah jelas nantinya 10M itu Pak maksud saya. Kami pun akan berusaha untuk minggu inilah sudah ada gambaran berapa miliar dari SPT tersebut. Makanya Dinas Pendidikan rencana kita undang Rabu itu supaya hari Kamis Jumat sudah ada paling tidak separuh atau lebih syukur-syukur yang ada. Karena dari 14 sekian itu hanya beberapa item yang nilainya besar-besar itu yang utama untuk pindah buku istilahnya. Tapi melalui SPT tadi, Pak.
Dari Ya. sisi lain, kami juga kalau bisa dapat dari SBPD, eh, bisa untuk kami cek, misalkan di sana setorannya 200 juta, ternyata di kami cuma 50 juta, kan nggak sinkron itu Pak, walaupun istilahnya menurut mereka pasal 21 di kami seluruh deposit, tapi depositnya cuma ada 50 juta, kan nggak sinkron itu. Kita jangan sampai kejadian. Tapi kalau dari sana bilang pasal 21 ada 150 juta, di kami ada 200, nah berarti sisanya itu kemungkinan PPN atau pajak yang lain. Itu sih Pak, kalau boleh usul Oke. Pak. Masih Pak. Ya mungkin Pak izin, mungkin karena OPD juga belum banyak yang mengetahui ya untuk Kortek ini. Mungkin Ya. nanti untuk pelatihannya itu lebih ditekankan lagi sampai dengan batas waktu yang mungkin batas waktunya diberikan gitu Pak. Misalkan sampai dengan pertengahan Juli. Karena kita kan juga harus mengejar BA Rekon juga. Karena kan izin untuk Pak Kaban kan sampai dengan akhir Juli ini Juli. kan sudah Nah, purna tugas ya Pak. ya. Oke gitu ya, saya rasa kita Kejar juga sekarang Rekon. tanggal 14 nih. Kalau akhir akhir pertengahan Juli tinggal 2 hari Bu Ambar. Ini 14 atau 15 pertengahan Juli Ya kan? mungkin ya seminggu lah Pak. Sampai dengan tanggal mungkin sampai dengan tanggal Ya, dua ya, puluh satu lah Pak, istilahnya satu dua puluh Senin satu. ya. Mm-mm. Oke, itu saya rasa nanti mungkin setelah tanggal 21 kita mungkin ada ngumpul lagi ya. Saya pengen progres lagi. Saya sih pengennya ini kan akan kembali dananya lagi untuk bagi hasil nih Bu Ambar gitu ya. Dan Bapak Ibu semuanya kepala Waskon ya, seksi Waskon ya. Jadi karena kita tugasnya di wilayah Bekasi, Kota Bekasi ya kita support lah gitu ya. Supaya Bekasi bisa bangun dari bagi hasil yang sudah disetorkan gitu ya. Sambil saya yakin nanti Kortek informasi kemarin terakhir udah mulai bagus Kortek ya, jadi nanti nggak perlu pakai deposit, Iya. katanya bisa langsung ke akun aslinya ya, akun 21 PPN dan sebagainya. Mungkin gitu Bu. Bu, Izin Bu Pak Ambar sampai penambahan kapan cutinya? sampai besok Pak. Oh besok ya udah. Sampai besok. Izin Pak Ya menambahkan enggak juga enggak. Pak. Jadi kan kita ada grup nih Pak untuk pelaporan pajak. Jadi kan banyak juga OPD yang bertanya mungkin agak lebih aktif mungkin dari Utara dan Pondok Gede kan karena selama ini kan OPD taunya kalau misalkan bertanya dari KPP Barat saja jawab mungkin bisa lebih aktif Pak untuk Utara dan Pondok Gede Pak. Oh itu semuanya, semua KPP itu gabung jadi satu. Iya, karena banyak juga OPD yang belum mengetahui, jadi Ya udah, banyak aku juga nanti dari aku OPD yang lain. Bu Ambar, aku masukin Pak Rubai, masukin nanti Bu Dewi tak masukin deh kepala Oh iya, iya. KPP-nya. Baik Pak. Bu Dewi kemudian Izin Bu Bu Dewi Ambar, tak masukin Siap dah. Pak, siap. kami banyak terima konsultasi malah dari yang terdaftar di Barat juga. Bahkan Oh kami gitu. SPT tahunan pun itu terdaftar di Barat, kami datang ke sana Bu. Jadi sebetulnya nggak, bukan bukan tidak aktif. Kami belum melaksanakan yang rame-rame itu, iya, Iya, siap. tapi bukan berarti enggak. Karena puskesmas, beberapa puskesmas Banyak ya. konsultasinya ke saya juga Ya, Pak. siap ya, Iya. siap nuhun Pak. Mungkin Ya nanti di pokoknya klaster siapa aja aja Bu ya lah. Dewi. Nanti Iya. di klaster aja misalnya sosialisasi puskesmas. Jadi kalau jenis 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 OPD-nya sejenis kan enak ngomongnya. Ya, betul, Puskesmas semua betul. gitu kan. Ya. Nanti kelurahan, kelurahan semua gitu. Ya. Kayak kami juga di KPPN kalau ngumpulin juga gitu. Kemenak, kemenak. Jadi bahasanya bahasa surga gitu kan. Kalau nanti PU, PU gitu kan. Seperti itu. Jadi Iya. nyambung gitu. Ada orang Kemenang, ada orang PU. Nanti orang tuh ngobrol masing-masing itu. Tapi kalau sama-sama orang Kemenang kita kumpulin, oke Kemenang kita bahas ini tentang Iya. laporannya Kemenang, gitu, kata PU gitu. Lebih enak. Saya rasa bisa kita komunikasikan lah ya. Eh, Iya. Cuma saya ingatkan bahwa kita punya deadline ini Bu Ambar. Deadline sama lagi tadi Bu Ambar ingatkan Pak Kepala Badan Pak Darsono itu bulan ini terakhir nih Pak Dedi. Iya, bulan Bagus. ini. Jadi eh, apa nah kita kita upayakan kalau bisa ya tanggal-tanggal 28, 29 udah tanda tangan gitu kan Bu Iya. Ambar? Iya, Ya iya, Pak, ya betul Pak, Pak. betul Pak. 29 gitu. Setuju Pak, Enggak, sepakat kalau Pak. tanggal 30 beliau saya nggak mau Janganlah. gitu kan. Ya Ya, kalau mepet. psikologis mau pensiun kan kita nggak tahu ya masing-masing ya. Tapi soalnya sih beliau hadir, cuma mungkin ada kesibukan lain kan sehingga nanti jangan sampai kalau telat kan kena denda tuh Bu, dipotong Bu. Sayang lah udah setor cukup banyak, sudah kita upayakan maksimal tiga pihak ya KPPN, KPP dan Pemkot gitu ya. Kalau saya pribadi sih saya ingin memberikan yang terbaik lah untuk kota karena uangnya juga untuk pembangunan kan, pembangunan kota yang semua kita nikmati. Oke gitu saya rasa ya. Iya, Pak siap Rubai Pak. atau Mbak Cili ada masukan? Ya, Pak, untuk sementara kita komunikasinya masih dengan
Mas Rehan, Utara masih lancar sih Pak. Hmm. Bu Ambar masuk aja Bu Mbak Cili ke situ ke grup tadi tuh. Iya, nanti saya masukkan semua. Ambar, Pak Rubai, saya masuknya nggak apa-apa deh. Bolehlah saya masuk situ ya. Baik Sampai lokasinya. Kayaknya Pak Rubai udah masuk deh Pak ya. Sudah. Waktu itu menggantikan yang Pak Anang. Udah masuk ya Pak? Yang grup dengan OPD untuk pelaporan pajak. udah Bu, udah. Oke. Kan gitu Bu Ambar, ada lagi tambah? Ini sampai enggak? Udah Pak. cukup? Mungkin itu aja cukup mungkin Pak. Sudah jam 11 nih Pak Dedi, Pak Kusmo, Pak Jeffrey, makasih banyak waktunya ya. Saya yakin sama-sama padat semua acaranya. Sekali lagi selamat Hari Pajak, sukses untuk teman-teman DJP ya. Awal tantangan dari Pak Presiden dan Menteri gitu ya. Kita support terus ya Insya Allah. Dan siap-siap mungkin nanti kan ada beberapa pekan ke depan, bulan ke depan ada pembukaan blokir tuh. Bukan blokir, nah mungkin benar-benar bisa mengakselerasi penerimaan negara kita ya. Kemudian Bu Ambar, Pak Rehan, Mas Rehan, Pak Wujudin ya. Ada Pak Frans, Pak Edis ya, makasih banyak waktunya. Salam buat Pak Kaban dan Bu Eli. Kita jumpa lagi mungkin Baik, di Pak. pekan depan ya. Pekan depan mau Siap. di-report di grup juga di situ. Nah, harapan saya sih ya, kalau bisa Senin 28 itu sudah terkunci angkanya, itulah yang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh teman-teman di Pemda Kota dan itu kita mintakan untuk bagi hasil ke Bu Menteri melalui Direktorat Jenderal Penerimaan Keuangan. Itu ya, saya rasa Siap, ya. Pak. Makasih banyak support dukungan Bapak sekalian. Sukses selalu, jaga kesehatan. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif. Ini ya, Pak. Izin. Izin, Pak. Jadi kita mainnya bikin belajar keterangan aja. Bisa. Berarti kan itu pas pengutnya satu kali. Stoknya pun juga satu Salam kali. kenal Pak Dedi. Karena kan membuang lagi. Gitu kan. Jadi misalnya kan misalnya 1 juta. Keluarin apa gimana? Keluarin apa gimana? Keluarin aja. Ini. Izin Pak.